penting, beberapa terminologi penting di dalam ilmu akidah, yaitu terminologi Islam, iman, syirik, kufur, dan nifaq. Yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan term yang pertama dan yang kedua, yaitu seputar terminologi Islam dan iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas definisi masing-masing dari dua istilah ini, ya. Begitu juga hubungan keduanya, lalu apa juga perbedaannya sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya terkait dengan hukum beriman dan hukum berislam. Karena kita tahu Pak, bahwa faktanya hari ini tidak semua umat manusia beriman dan berislam. Jadi ketika seorang manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia sudah berumur balik, ya, maka kemudian apa hukum dia memilih iman dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita ditanya Pak, apa hukum kita mendirikan sholat ketika sudah masuk waktu sholat, ya. Karena manusia ini akan bertanggung jawab ketika dia sudah memenuhi dua syarat di dalam dirinya, yaitu berumur balik dan sudah punya akal yang sempurna, ya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks hukum beriman dan berislam, maka pertama, para ulama semuanya sepakat secara hukum taklifi, hukum beriman dan berislam itu wajib. Dan definisi wajib itu kalau secara hukum taklifi, mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Suatu amalan yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, hukum taklifi itu sendiri Pak, kalau kita bicara ilmu usul fikih, hukum taklifi itu adalah hukum yang terkait dengan pahala dan dosa. Yang sudah sering kita dengar ada 5 hukum: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Tapi nanti kalau kita bicara hukum yang lain, ada istilah hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu artinya adalah hukum yang terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu amal. Maka nanti ada istilah syarat, ada rukun, ada sah, ada batal. Itu namanya disebut hukum wad'i. Nah, dari sisi hukum taklifinya, beriman dan berislam itu hukumnya adalah wajib. Artinya akan ada konsekuensi pahala dan dosa, ya. Nah, di mana di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah disebutkan dalam jilid yang keempat, maaf, ini keliru jilidnya, jilid yang ke-7 lebih tepatnya, halaman 316, disebutkan dalam kitab ini al-imanu wajibun. Iman itu hukumnya wajib, bal huwa a'dhamul faraid. Bahkan iman itu adalah kewajiban yang paling utama, karena dialah yang menjadi dasar diterimanya amal-amal yang lain, ya. Wala yu'tabaru tasdiqu illa ma'at talaffudhi bisyahadataini minal qadir. Nah, ada tambahannya Pak, yang membedakan antara iman dengan Islam. Yang mana tidaklah diterima iman seseorang kecuali dia melafazkan 2 kalimat syahadat bagi yang mampu mengucapkannya. Artinya jemaah sekalian, iman itu urusan batin. Wajib hati seorang manusia beriman kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi bukti dia beriman adalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau dia mampu mengucapkannya. Tapi kalau misalnya dilahirkan dalam kondisi bisu, maka tidak wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dia harus bisa melakukan sesuatu yang mengisyaratkan bahwa dirinya seorang Muslim, apakah pakai isyarat dan seterusnya, ya. Jadi maka iman itu adalah kewajiban yang hakikatnya urusan akhirat. Kita nggak bisa menetapkan Pak, nggak bisa memastikan seseorang itu hatinya beriman atau tidak. Tapi Islam itu adalah kewajiban yang terkait dengan urusan duniawi yang tanda keislamannya adalah dibuktikan minimal dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Nah, jadi dua-duanya wajib, tapi cara melaksanakan kewajibannya berbeda. Nah, ini dari sisi hukumnya. Nah, sedangkan jemaah sekalian, dari sisi hukum wad'i yang tadi saya katakan, hukum wad'i adalah hukum yang terkait dengan sah dan batal. Maka iman itu agak berbeda dengan Islam, yang mana iman itu adalah syarat diterimanya pahala ibadah, tapi Islam itu adalah syarat sahnya ibadah. Nah, ini apa perbedaannya Pak?
Perbedaannya mirip seperti ini Pak. Mirip seperti niat itu syarat sahnya ibadah, ikhlas itu syarat sahnya diterima pahala ibadah. Bisa dilihat perbedaannya Pak? Saya ulangi ya. Mirip seperti kalau kita sholat, niat itu saya berniat untuk sholat zuhur 4 rakaat. Itu syarat sahnya sholat. Tapi syarat sholat ini diterima oleh Allah bukan niat, tapi apa? Ikhlas. Ya. Maka iman itu syarat diterimanya ibadah sebagai pahala di sisi Allah. Tapi Islam itu tidak ada kaitannya dengan pahala, Pak. Namun dia terkait dengan ibadah itu dianggap sah di dunia. Artinya dia kalau sholat tidak wajib qadha. Masalah nanti diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, disebutkan di dalam kitab yang sama, Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Qaidiyah, al-imanu syartun fi qabulil ibadah. Kata para ulama yang menulis kitab ini, Pak, iman itu syarat diterimanya ibadah. Bahkan ibadah yang kita maksud di sini adalah semua kebaikan. Kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi SAW. Semua kebaikan adalah sedekah. Ya, bukan hanya ibadah sifatnya ritual saja, tapi juga perbuatan yang baik antara manusia. Semuanya sah diterima sebagai pahala di sisi Allah kalau didasarkan kepada iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Nah, lihat Pak, syaratnya. Barang siapa melakukan amal soleh, kebaikan ya, dari golongan laki-laki atau perempuan dengan syarat apa? Wa huwa mu'min. Dengan syarat dia beriman, barulah nanti Allah kasih ganjaran di akhirat. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepadanya balasan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jemaah sekalian, saya tanya Pak, non muslim atau orang kafir ada nggak yang berbakti kepada orang tuanya? Banyak. Yang berbuat baik kepada tetangga, yang memuliakan tamu, yang sedekah, banyak nggak Pak? Banyak. Tapi kalau itu dilakukan bukan atas dasar iman kepada Allah, nggak ada manfaatnya di akhirat. Namun tetap bermanfaat di dunia. Makanya Pak, ada nggak non muslim artinya baik-baik aja Pak? Non muslim artinya apa? Pokoknya yang bagus kayak gitu ya. Mungkin ada harumnya atau apa gitu Pak. Banyak nggak kayak gitu? Matinya dalam kondisi yang menurut kita mungkin nanti mati dianggap husnul khotimah lah Pak, versinya mereka. Versinya non muslim matinya husnul khotimah ya. Mohon maafnya misalnya Pak, seperti kemarin siapa yang meninggal itu Paus Benediktus ya, pas dekat Natal itu di umur 95 tahun. Baik-baik aja meninggalnya Pak. Ya bisa jadi karena beliau selama hidupnya melakukan kebaikan. Allah beri ganjaran hanya untuk urusan dunia saja. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa itu tidak bermanfaat baginya di akhirat. Sebaliknya Pak, ada nggak orang yang mungkin selama ini kita lihat dia berbuat baik dari golongan orang Islam, tapi meninggalnya ya cukup nahas Pak, kecelakaan, ya ketimpa bangunan dan seterusnya. Banyak nggak gitu? Banyak ya. Dan bisa jadi kematian seperti itu untuk mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya. Kalau dia kemudian mati dalam kondisi beriman, ya insya Allah akan bermanfaat baginya amal solehnya di akhirat. Ya. Nah jadi maka sekali lagi iman itu syarat diterimanya amal soleh, mau dia ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Tapi status seseorang sebagai muslim yang tadi minimal mengucapkan 2 kalimat syahadat atau dia beragama Islam mengikuti agama orang tuanya, maka itu adalah standar dia dihukumi dalam konteks urusan dunia. Ya, dalam konteks urusan dunia. Dalam kitab Al-Mawsu'ah dikatakan amma sihhatul a'mal zahiran. Adapun sahnya amal secara zahir wa jaryanul ahkami 'ala syakhsi, dan diberlakukannya suatu hukum atas seseorang kastihqaqil miras, seperti hak waris ya, wassalah, dan sahnya salat, fayushtaratu lahal islamu faqat, maka yang disyaratkan hanya Islam saja. Tidak mesti dipastikan hatinya beriman kepada Allah. Karena ada Pak, ya, dan kita mudah-mudahan diselamatkan dari penyakit nifaq. Nanti mungkin saja Pak, di akhirat ada orang yang menurut kita matinya Islam, tapi rupanya di akhirat munafik waliyadzubillahi min dzalik, dan dia dihitung sebagai orang kafir. Tapi di dunia orang munafik yang tetap ngaku muslim Pak, dia tetap wajib
disolati kalau meninggal. Kalau bapaknya meninggal tetap berhak mendapatkan hak waris. Kalau dia sholat Pak, tetap kita akan katakan sholatnya sah. Karena yang namanya urusan diterimanya amal atau tidak itu urusan Allah. Tapi zahirnya dia muslim, maka kita katakan amalnya dianggap sah. Ya. Nah karena itulah dikatakan at-tasdiq wal i'tiqad amrun batinun la tata'allaqu bil ahkam zahirah. Karena itulah yang namanya iman itu perkara batin yang tidak terkait langsung dengan urusan zahir. Nah, sebagai perbandingan Pak ya, kalau kita bicara yang seperti tadi saya singgung Pak, kalau kita bicara amalan hati di dalam ibadah sholat, amalan hati di dalam ibadah sholat itu ada 3 hukum. Amalan hati ketika kita sholat itu ada 3 hukum Pak. Hukum yang pertama, syarat diterimanya sholat sebagai pahala di sisi Allah. Namanya apa? Kalau urusan hati? Bukan niat. Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, syarat sholat itu sah, tidak wajib diqadha, baru niat. Yang ketiga, syarat sempurnanya pahala sholat. Apa? Khusyuk. Ini bicara hati, bukan bicara perbuatan fisik ya. Kalau kita bicara amalan hati dalam sholat, ada syarat, tiga-tiganya syarat ya. Syarat yang pertama, syarat diterima pahala oleh Allah, itu adalah ikhlas. Yang kedua, syarat sholatnya itu sudah sah, tidak wajib diqadha, niat. Dan yang ketiga, syarat pahala sholatnya sempurna, yaitu khusyuk. Dan tiga-tiganya amalan hati. Maka orang yang sholat Pak, tapi dari takbir sampai salam dia ria, selama dia sholatnya niat atau sholat zuhur 4 rakaat, sah nggak sholatnya? Wajib nggak diqadha? Wajib diqadha? Wajib diqadha, udah sah sholatnya, nggak wajib diqadha. Tapi ya ada potensi tidak diterima oleh Allah karena ria tadi. Atau orang sholat Pak, sholatnya dia niat lillahi ta'ala, tapi di tengah sholatnya mikirin hutang. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua enggak. Biasanya kayak gitu Pak. Khusyuknya yang pertama 2 enggak, 3 enggak, 4 khusyuk lagi. Maka sholatnya sah enggak? Sah sholatnya. Tapi pahalanya gimana? Kurang sempurna karena dia enggak khusyuk. Ya. Di satu sisi sholatnya tetap sah, di sisi yang lain ya mudah-mudahan diterima pahalanya oleh Allah. Tapi di sisi yang lain yang ketiga tidak sempurna. Makanya kualitas sholat seseorang itu dilihat dari sisi khusyuknya. Orang yang sholat bisa jadi takbir sampai salamnya khusyuknya beda-beda. Walaupun dari sisi sahnya sholat tetap sah, dan dari sisi diterima bisa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bicara urusan hati. Dan urusan hati kembali kepada masing-masing orang yang sholat. Kita nggak bisa mengukur orang sholat itu khusyuk atau tidak ya, kembali pada dirinya sendiri. Baik, nah inilah perbedaan antara iman dan Islam kalau kita bicara sebagai standar dari sahnya suatu amal. Iman adalah syarat sahnya amal, sedangkan Islam adalah syarat sahnya amal. Saya lagi, iman itu syarat diterimanya amal, namanya syarat qabul, sedangkan kalau Islam itu syarat sahnya amal. Dalam arti tidak terkait dengan urusan Allah, tapi terkait dengan urusan zahir manusia. Baik, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, sahnya aktivitas duniawi, ini dalam konteks Islam ya, kita tidak lagi bicara iman. Islam itu adalah standar sahnya aktivitas duniawi saat seseorang masih kafir hingga dia masuk Islam. Maksudnya begini Pak, ketika seorang manusia lahir dalam kondisi non-muslim, orang tuanya non-muslim, dia akhirnya ikut agama orang tuanya non-muslim, lalu dia kemudian masuk Islam, maka keislamannya tidak membatalkan urusan duniawinya. Keislamannya tidak membatalkan urusan duniawinya. Contohnya misalnya apa? Ya, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, al-aslu anna tasarrufat ghairul muslimina ma'al muslimina wa ghairihim sahihah illa majal Islam ibtalihi. Ini kaidah nih Pak. Ini kaidah penting ketika seorang masuk Islam. Pada asalnya urusan antara non-muslim dengan muslimnya, antara non-muslim dengan seorang muslim atau agama yang lain ya, itu adalah sah selama tidak dibatalkan oleh Islam. Contohnya Pak, misalnya adalah ada 2 orang suami istri masuk Islam yang sebelumnya beragama Nasrani misalnya. Suami istri Pak sebelumnya beragama Nasrani atau agama yang lain misalnya ya. Dua-duanya kemudian masuk
Islam. Pertanyaannya, wajibkah mereka mengulangi akad nikah? Kira-kira Pak, kalau orang Nasrani menikah, ada nggak wali? Ada nggak dua saksi? Ada nggak ijab kabul? Ada nggak mahar? Ya belum tentu ada, Pak. Belum tentu ada. Karena kita nggak tahu syariat mereka seperti apa. Tapi mereka tetap ada yang namanya pernikahan antara mereka. Ya, walaupun bisa jadi tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana Muslim. Maka tadi kita katakan Pak, urusan duniawi antara sesama mereka, bahkan dengan sesama Muslim sekalipun, kalau mereka masuk Islam tetap dianggap sah, tidak perlu diulangi. Kecuali ada kaidah sebagai pengecualian, kecuali memang dari asalnya itu dibatalkan oleh Islam. Nah ini contohnya ya. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, "Idza aslama az-zawjani al-kafirani ma'an." Jika dua orang suami istri masuk Islam bersamaan, qabla dukhuli aw ba'da. Apakah masuk Islamnya setelah mereka berhubungan seksual atau setelahnya? Maksudnya begini Pak, non-muslim kalau awalnya menikah sesuai dengan agamanya, lalu berhubungan seksual, lalu kemudian punya anak, kemudian mereka masuk Islam, anak yang lahir ketika mereka masih non-muslim itu anak zina atau anak sah? Nah, ini masalahnya Pak, gitu ya. Karena kalau misalnya muslim nih Pak, saya kasih analogi. Kalau ada muslim menikah dengan sesama muslim, tapi akad nikahnya bermasalah, misalnya kawin kontrak, nikah mut'ah, ya. Nah, nikahnya dibatasi waktunya, saya terima nikahnya dalam waktu 1 bulan saja misalnya. Terjadilah pernikahan itu lalu berhubungan seksual, nah, maka kemudian ketika sang wanita melahirkan, anaknya ini anak zina atau anak sahwat? Ini kalau muslim, Pak. Kalau mereka melakukan pernikahan itu Pak, yakin pernikahannya tidak sah, bukan karena tidak tahu ya, tapi tetap dilakukan, dan anaknya lahir, anaknya anak zina. Nasabnya hanya kepada ibunya saja. Kenapa? Karena dari sisi akad nikahnya sudah tidak sah, tapi tetap dilakukan. Atau misalnya Pak, ada seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki, tetapi wanita tersebut adalah mertuanya yang lagi viral sekarang Pak. Ada kan viral ya, ada seorang menantu nggak tahu sama nikah apa enggak Pak ya, pokoknya selingkuh sama siapa? Mertuanya. Kalau terjadi perselingkuhan Pak, walaupun didasarkan pada pernikahan misalnya, maka anak yang lahir itu anak zina atau anak nasab kepada bapak biologis. Anak zina. Sekalipun mereka menikah Pak, karena pada dasarnya ibu mertua itu ketika dia menikahi anaknya sudah otomatis jadi mahram. Dan tidak ada di dalam hukum Islam Pak mantan mertua lagi. Sekalipun dua orang yang menikah itu kemudian bercerai, mertuanya tetap mahram sampai hari kiamat. Menantu juga begitu, mahram sampai hari kiamat. Maka kalau misalnya seorang laki-laki menikahi mertuanya, walaupun sudah bercerai dengan istrinya, pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Kalau terlanjur terjadi anak yang lahir itu anak zina. Ini kalau kita bicara dalam konteks muslim dengan muslim Pak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dua-duanya bukan muslim kemudian masuk Islam? Nah ini yang jadi masalah Pak. Kira-kira nih Pak, kira-kira saja ya, di luar Islam mungkin nggak ada pernikahan antara menantu mertua? Mungkin nggak? Ya. Kalau pernikahan itu terjadi Pak, lalu punya anak dan akhirnya mereka masuk Islam, anaknya sah nggak sebagai anak nasab? Paham kasusnya Pak ya? Nah jawabannya Pak, anaknya kalau dalam kasus non muslim masuk Islam, anaknya sah nasab kepada bapak kandungnya. Tapi nanti setelah mereka masuk Islam, nikahnya harus dibatalkan. Kenapa dibatalkan Pak? Ya karena mereka pernikahannya antara sesama mahram. Tapi anak yang lahir dari konsekuensi pernikahan sebelum Islam itu tetap dianggap sah. Makanya ini yang menjadi pengecualian. Kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, wa idza kana man dakhala fil Islam mutazawwijan bi akthar min arba'. Kalau ada orang masuk Islam, tapi ketika dia masih kafir, istrinya lebih dari 4 orang, ya. Au biman yahrumul jam'u bainahunna ka ukhtain, atau dia menikahi 2 saudari, poligami dengan 2 saudari perempuan, dan nikahi kakak adik gitu ya. Fa innahu yajibu alaihi an yufariqa ma zada ala arba'a ihdal ukhtayain. Maka ketika dia masuk Islam, dia harus menceraikan sisa yang lebih dari 4 wanita.
Jadi dia boleh bersama dengan istrinya hanya maksimal 4 saja. Sisanya harus diceraikan. Kalau dia sudah terlanjur menikahi 2 orang saudari, maka dia harus menceraikan salah satunya. Konsekuensi dia masuk Islam, ya. Dasarnya adalah liqaulin Nabi SAW li Ghailan. Dasarnya adalah hadis Nabi kepada seorang sahabat yang masuk Islam dari golongan Ansor, namanya Ghailan. Ketika dia masuk Islam, dia punya 10 istri. Ketika dia masuk Islam, dia punya 10 istri. Nabi kena bersabda kepada Ghailan, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Kamu tetap boleh bersama dengan 4 istrimu, adapun sisanya harus diceraikan. Tapi yang tadi kembali kepada kasusnya, Pak. Bagaimana kalau yang diceraikan ini rupanya sudah punya anak dari pernikahan sebelum masuk Islam? Berarti anak-anak yang lahir ini tadi anaknya nasab nggak kepada bapak kandungnya? Nasab. Kenapa? Kembali kepada kaidah asal bahwa aktivitas duniawi orang kafir itu tetap dianggap sah sampai dia masuk Islam. Artinya keislamannya tidak membatalkan apa yang terjadi pada diri mereka sebelum Islam. Tapi kalau pas mereka masuk Islam ada amalan yang masih mereka lakukan tapi itu tidak sesuai dengan Islam, maka harus dibatalkan. Jadi maka seandainya Pak ada seorang laki-laki punya 2 istri, dua-duanya saudara kandung, masing-masing dari 2 saudara kandung yang dinikahi itu punya anak, maka anaknya tetap nasab kepada ayah biologisnya. Tapi ketika dia masuk Islam, salah satunya harus diceraikan. Bisa jawab kaidahnya Pak? Ya. Nah ini kalau misalnya ada teman kita atau saudara kita masuk Islam Pak, dia harus tahu nih hukum kayak gini gitu ya. Karena bisa jadi mereka melakukan hal-hal yang sebelum Islam itu tidak sesuai dengan Islam. Ya, tapi tetap dianggap sah. Baik, kemudian yang terakhir sekalian, berlakunya hak sesama manusia dan tidak ada kewajiban mengqadha hak Allah kalau dia masuk Islam. Ya. Kalau tadi kita bicara dalam konteks aktivitas saat masih dalam kondisi kafir. Nah, bagaimana kalau dia kemudian masuk Islam dan punya urusan dengan orang lain, Pak? Misalnya ada urusan jual beli, ada urusan hutang piutang. Masuk Islam, ya. Apakah hutang piutangnya masih sah berlaku? Atau mungkin bisa begini, Pak. Ada orang mu'alaf, saya kan mu'alaf, batal udah hutang saya sama kamu. Apakah gitu? Ya, enggak. Artinya urusan dia dengan sesama manusia meskipun kepada seorang muslim atau non muslim, kalau dia masuk Islam itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Artinya hutang piutangnya tetap berlaku, kewajiban dia memberi upah jasa atas orang yang diberi pekerjaan tetap ada, ya. Tetapi yang tidak berlaku itu Pak, kewajiban mengqadha hak Allah. Nah, misalnya seperti sholat, bayar zakat, ibadah haji dan seterusnya. Tapi kalau dia masuk Islam, barulah dia wajib sholat, barulah dia wajib bayar zakat, barulah dia wajib ibadah haji dan seterusnya. Paham ya kaidahnya Pak ya? Nah, ini yang keempat. Ya. Kata Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq, inna ahwalal kafir mukhtalifatun idza aslam. Kondisi orang kafir itu berbeda-beda ketika dia masuk Islam. Fayalzamuhu thamanul bay'at wa ajrul ijarat wa daf'ud duyun allati taradaha wa nahwu dzalik. Di mana dia tetap wajib membayar akad jual beli, memberikan upah jasa atau membayar hutang dan semisalnya dari urusan antar manusia tetap wajib. Wa amma huququllahi ta'ala mimma taqaddama fi kufri, adapun terkait dengan hak-hak Allah yang dia tinggalkan selama dia kafir seperti sholat, zakat dan seterusnya, fala talzamuhu wa in kana dzimmiyan. Itu semua tidak wajib dia qadha meskipun Pak sebelum masuk Islam dia itu kafirnya dzimmi. Kafir dzimmi itu maksudnya adalah orang kafir yang tinggal di lingkungan umat Islam. Yang dia tahu, meskipun dia tahu Pak orang Islam itu wajib sholat, ya. Tapi dia saat itu masih kafir. Maka kalau dia masuk Islam tidak ada kewajiban mendirikan ibadah sholat. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, al-Islamu yajubu ma kana qablah. Islam itu menghapus, menutupi segala apa yang dia lakukan saat masih dalam kondisi kafir. Tapi yang berbeda Pak, khusus dalam mazhab Imam Syafi'i yang sedikit berbeda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini tidak berlaku untuk kafir murtad. Kalau untuk kafir murtad Pak, lantas dia kemudian masuk Islam lagi, selama murtadnya dia wajib mengqadha sholat. Jadi ini hanya berlaku untuk yang kafirnya kafir asli namanya. Kafir asli itu artinya orang kafir yang memang dari kecilnya lahir sebagai non muslim, ya, lalu dia masuk Islam. Ya. Tapi kalau misalnya awalnya dia muslim Pak, sampai umur 20 tahun muslim,
Ya, kemudian waliyazumillah dia murtad di umur 20 itu tadi ya. Kemudian selama 10 tahun dia murtad. 10 tahun dia murtad, umur 30 tahun kemudian masuk Islam lagi. Nah, dalam mazhab Syafi'i Pak 10 tahun dia murtad, kira-kira sholat nggak orang ini Pak kalau murtad? Enggak sholat. Tapi kalau dia masuk Islam wajib diqadha sholatnya. 10 tahun itu. Yang jadi persoalan begini Pak. Yang jadi persoalan begini, bagaimana kalau dia sudah berangkat haji? Ya. Kemudian waliyadzubillah murtad. Lalu masuk Islam lagi. Nah, haji yang sudah dilakukan saat muslim itu wajib nggak diulangi lagi? Nah, ini jadi masalah Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap wajib diulangi. Artinya haji yang sebelumnya itu kemudian dianggap tidak sah dengan murtadnya. Maka kalau dia masuk Islam lagi maka harus mengulangi hajinya. Nah, maka jangan main-main dengan murtad Pak. Ya. Karena murtad membuat apa yang kita tinggalkan selama murtad dalam mazhab Syafi'i khususnya ya, ini menjadi wajib untuk diqadha, termasuk zakat, puasa dan seterusnya yang kewajiban-kewajiban terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib. Selama murtadnya dia mirip seperti kafir asli. Tapi konsekuensinya Pak, amal-amal soleh sebelum dia murtad dianggap tidak sah dengan kekafirannya. Namun kalau dia dapat hidayah lagi masuk Islam, maka seakan mulai dari awal. Dia sholatnya mulai dari awal. Amalan-amalan sebelumnya sudah dianggap tidak dicatat oleh malaikat. Tapi dosanya masih dicatat. Nah, ini masalah. Jadi kalau dia tinggalin sholat lalu ketika dia muslim dia sholat lalu murtad dan dia tidak sholat lalu masuk Islam lagi, sholatnya tidak dicatat, tapi dosa-dosanya tetap tercatat dan hanya bisa dihapus nantinya dengan taubat yang lain. Nah, ini konsekuensi urusan akhirat bagi orang yang kafir murtad. Baik, jemaah sekalian, Allah SWT ini hukum antara iman dan Islam ya, ada perbedaan, tapi lebih dominannya adalah terkait dengan status keislaman karena ini urusannya dengan duniawi cukup banyak. Tapi kalau untuk urusan iman, tentunya ini urusan Allah. Yang penting hukumnya wajib dan dia menjadi standar syarat diterimanya pahala ibadah dan kebaikan-kebaikan seorang manusia. Nah, berikutnya jemaah sekalian, terkait dengan masalah iman secara khusus kita bahas, yaitu rukun dan syu'ab iman. Rukun itu adalah fondasi iman, syu'ab itu cabang iman. Kita selama ini Pak hanya mengenal mungkin 6 rukun iman, tapi ada istilah syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ya. Tapi persoalannya Pak, ini waktu masih ada Bapak? Lanjut. Dan takutnya azan asal. Enggak ya. Asal dipercepat. Asalnya dipercepat. Nah, itu tanda nyaman tuh Pak. Nah, jadi kita mungkin cukupkan di definisinya dulu Pak. Ini karena masalah rukun dan syu'ab iman ini cukup banyak pembahasannya. Ada 3 paling tidak, tapi cabangnya nanti ada beberapa hal. Jadi ada istilah rukun, ada istilah syu'ab. Rukun itu fondasi, syu'ab itu adalah cabang. Ya. Kalau rukun iman nanti perbedaannya Pak yang paling mendasar adalah dari sisi jumlah. Rukun iman bagi seorang muslim itu 6, sedangkan cabang-cabang iman banyak, tidak ada batasannya. Nah, di sisi yang lain Pak, rukun iman wajib diyakini setiap muslim untuk selama di akhirat, ya, 6 itu tadi. Tapi kalau cabang iman tidak mesti kita hafal semuanya Pak. Ini perbedaannya ya. Artinya begini, keimanan kita kepada rukun iman itu sifatnya terperinci. Nggak boleh satupun kita nggak tahu. 6-6-nya harus kita yakini. Tapi kalau untuk cabang iman, kalau tidak hafal semuanya, karena disebutkan dalam hadis Nabi Pak, cabang iman itu jumlahnya 70. Nah, saya tanya Pak, 70 ini apa Pak? 70 apa? 70 ya, 70-nya angkanya ada apa? Tapi detailnya apa Pak? Nabi mengatakan yang paling tinggi kalimat tauhid, kita mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah membersihkan kotoran di jalanan. Itu cabang iman. Jadi yang nomor 1-nya kita hafal, nomor 70-nya kita hafal. Nah, nomor 2 sampai 69-nya hafal. Nah, itu masalahnya. Tapi kira-kira kalau kita nggak hafal apa sisanya ini Pak, ditanya nggak sama malaikat nanti? Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa pengetahuan kita tentang cabang iman itu tidak harus terperinci. Yang penting kita wajib yakin bahwa iman ada cabang-cabangnya. Tapi kalau 6 rukun iman Pak, nggak boleh kita kemudian nggak yakin dengan 6-6-nya. Kita harus tahu ada iman pada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Nah, ini anak-anak kita terus diingatkan dengan masalah ini Pak, karena saya pernah nonton ada video YouTube itu ya, apa istilahnya itu sosial eksperimen gitu Pak ya, sosial eksperimen anak-anak SMP SMA Pak,
pakai jilbab, ditanya rukun iman, rukun Islam tuh kebolak-balik. Ya, berapa rukun iman? Ada 5. Berapa rukun Islam? Ada 6. Nah ini masalah nih Pak. Jangan-jangan anak kita termasuk di dalamnya, atau jangan-jangan di antara kita. Nah ini masalah dia. Karena pengetahuan seorang muslim tentang 5 rukun Islam dan 6 rukun iman ini pengetahuan yang kata para ulama wajib harus tahu secara terperinci. Nggak boleh secara global. Ya, tapi kalau cabang iman boleh secara global. Sama seperti kita wajib tahu Pak, malaikat jumlahnya banyak. Tapi kalau kita ditanya apakah harus hafal semua nama malaikat, wajib nggak?